para alim, para ulama, wabil khusus para sesepuh dari keluarga besar Yongkang. Sesepuh itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti sesepuh, makin disesep insya Allah makin ampuh. Jadi para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat seperti ini, insya Allah makin disesep ilmunya, makin disesep pengalamannya, insya Allah makin barokah kehidupannya. Makanya yang bisa jadi sesepuh itu cuma lelaki, mas. Kalau perempuan nggak bisa jadi sesepuh, paling mentok jadi sesepah. Makin disesep malah kakean pola. Betul, Pak? Makin disesep kakean pola, melumah-lumah, insya Allah sananullah di sini bocah. Ya apa-apa, Pak. Yang penting bukan sesepuh makin disesep malah tamsoyaku. Kepada sahabat-sahabatku, keluarga besar Yongkang, jujur saya tadi berangkat agak dredeg. Sebab dilihat dari tampang begitu menakutkan. Tetapi ketika hadir di sini melihat senyum-senyum panjenengan, wajah-wajah ceria panjenengan, satu kalimat untuk keluarga Yongkang, Pak Wayang, nonton wayang, minumannya es, sahabat-sahabat Yongkang, insya Allah is the best. Wajah boleh kasar, wajah boleh preman, rambut boleh gondrong, tetapi kemuliaan di sisi Allah bukan terletak kepada fisik. Silahkan wajah Anda preman, silahkan penampilan Anda gondrong, silahkan badan Anda penuh tatoan, tetapi kalau ada iman, insya Allah Anda lebih mulia daripada mereka yang berdalih. Betul? Oleh karena itu, satu pertemuan yang indah seperti ini, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tasbih, tahmid, dan takbir, supaya Allah lebih melengkapkan kenikmatan dan Allah lebih melengkapkan keberkahan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya yakin panjenengan semua, walaupun penampilannya seadanya, saya yakin apabila iman di dalam dada, Allah akan senantiasa memberikan keberkatan di tengah-tengah kehidupan kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuk sama-sama Mas Kombat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa Terima kasih. Mudah-mudahan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Tapi jujur, saya lihat wajah panjenengan hari ini masih wajah gaduh-gaduh. Mbak E terlihat jidatnya pun ada tulisan PTM alias pembantu tabung majikan. Makanya kurang kompak.
Mas-masnya Masya Allah ada yang wajah-wajah STMJ, sudah tua masih jomblo. Makanya nanti pemilu ke depan jangan sampai pilih Golkar ya Mas ya. Golongan kasep rabi. Saya pesen bagi yang jombloan, jomblowati, kalau memilih jodoh jangan pilih yang pakai kacamata. Saya punya pengalaman, Pak. Istri saya itu pakai kacamata, ternyata orang yang pakai kacamata itu nggak setia. Buktinya apa? Buktinya kalau bangun pagi bukan saya yang dipeluk, malah kacamata aja yang dicari. Sedikit intermezzo, mudah-mudahan bisa membawa keceriaan di hari raya Idul Fitri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin besar kita, Baginda Nabi Mustafa Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini benar-benar diakui sebagai umat beliau di yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting di dalam rangka kegiatan-kegiatan seperti ini, marilah kita gunakan untuk majelis-majelis yang bersifat silaturahim. Karena apa? Karena silaturahim itu begitu banyak sekali manfaatnya, sehingga Rasulullah menyatakan siapa yang pengen dipanjangkan umurnya dan juga pengen dimudahkan rezekinya, maka sambung tali silaturahim. Dan di akhirat kelak Mas, itu persaudaraan sesama muslim atas dasar iman ini akan dibawa sampai ke yaumil qiyamah. Bahkan di dalam surga dan neraka itu nanti kita bisa saling tolong menolong. Jadi misalkan ada satu contoh, ini saya sama Pak Jainal masuk surga 2 orang. Jadi satu hari saya jumpa di surga sama Pak Jainal. Assalamualaikum Mas Jainal. Waalaikumsalam. Mau masuk surga nggih? Alhamdulillah nikmat nggih. Lah niku ngomong-ngomong Pak Salman teng pundi? Lah niku Pak Ustaz Pak Salman nyungsep nang rokok. Lah nyapa Pak? Biar tahu selingkuh. Akhirnya kita pun minta keadilan di hadapan Allah. Ayo Pak Zainal, kita sama-sama menghadap Allah. Kita bersaksi di hadapan Allah bahwa Ustaz Salman dulu juga pejuang di Thailand. Akhirnya kita hadap kepada Allah. Akhirnya turun keajaiban, keadilan dari Allah untuk Ustaz Salman ini dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya kami berangkat ke dalam neraka, itu kami lihat Ustaz Salman lagi kebakaran. Jadi pas itu saya langsung salam bro. Panas Mas, langsung nesu Pak. Udah tahu nanya. Akhirnya ayo Pak diangkat. Gosong separuh, akhirnya diangkat ke dalam. Mudah-mudahan saya dan juga panjenengan nanti di akhirat menjadi saksi antara satu dengan yang lain. Saya perlu diketahui, saya yang ceramah ini belum tentu lebih mulia daripada panjenengan. Saya yang katanya Ustadz, bahkan seluruh Taiwan, Taipei, Taichung kenal saya Ustadz Minak Jingkong Mereng Pena, insya Allah mungkin yang monggo. Belum tentu lebih mulia daripada panjenengan semua. Betapa banyak orang yang diberikan kesempatan pegang mikrofon, bisa tampil di depan pandangan semua, bisa hantam orang banyak, tetapi hanyalah karena ketakaburan dan kesombongan mereka. Masalah hati, masalah iman itu ada di dalam hati. Panjenengan yang di bawah jauh lebih mudah menata hati daripada saya yang ada di depan ini, yang sok alim, sok dan sok. Oleh karena itu hadirin wal hadirah, marilah kita sama-sama berlomba menuju kebaikannya Allah Subhanahu wa taala.
jadikan sebagai momentum yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Saya gudangnya dosa. Panjenengan mungkin juga banyak dosa. Di antara kita adalah ahli dosa dan juga ahli maksiat. Tetapi marilah kita sama-sama meyakini satu saat kita akan tua dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejelek-jelek kita, sebangsat-bangsat kita, sepreman-preman kita, saya yakin panjenengan semua pengen masuk ke dalam surga. Saya mau kasih bocoran, Mas. Yang namanya surga itu semiskin-miskin penduduk surga itu kaplengnya 11 kali dunia ini, Pak. Dia diberikan bidadari itu 72 bidadari, Pak. Kira-kira Pak Zainal siap poligami apa dereng? Buatan dereng berarti nggak usah khusus. Hadis Bukhari, Mas, saya bukan bohong. Kalau Anda mengatakan saya bohong, jangan buka kitab Bukhari. 72 bidadari apabila istrinya juga masuk surga, maka masuk 73 bidadari. Dan sifat bidadari itu, apabila bidadari itu meludah ke dunia, itu satu dunia jadi wangi, Pak. Bukan guyon, ini hadis dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya menyampaikan bukan main-main, saya ambil daripada dasar kitab yang jelas. Saya siap berdebat, saya siap berbicara dan bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Ibu bapak, hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat ada seorang pendosa seperti saya dan juga mungkin seperti panjenengan semua. Dia hendak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang rahib, bertanya, "Ya rahib, apakah saya yang telah membunuh 99 orang ini kalau taubat diampuni oleh Allah?" Jawab si rahib, "Oh, nggak bisa. Dosa kamu sudah terlalu banyak, kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu adalah ahli neraka." Dasare wong yongkang, Pak Zainal, keras. Dikasih seperti itu, ambil curet, potong pisan plus dari 100. Akhirnya apa? Akhirnya dia datang kepada orang alim, para ulama, dan dikatakan bahwa beliau bisa diampuni oleh Allah apabila dia bertobat. Akhirnya al-ayat, orang ini pun bertobat di hadapan Allah dan juga dia akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terpenting, Pak, di dalam kehidupan ini, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat apapun, keinginan apapun, apabila kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tercapai. Pengen bojo sing kaya apa, Mas? Insya Allah. Sampai datang privat kepada saya, "Pak, saya mau tembus itu." Insya Allah tembus. Bahkan saya pribadi punya istri, alhamdulillah, bukan made in Indonesia, Pak. Istri saya jelek-jelek begini, made in Malaysia. Soleha, bahkan sampai solehanya kemarin itu saya minta izin, "Bu, jujur saya di Taiwan pun mentok." Akhirnya saya pengen kawin lagi, jujur saja. Istri saya itu langsung jawab, "Boleh, tetapi minta 3 syarat saja." Ini kata istri saya. Yang pertama, istri Abi harus lebih cantik daripada saya. Mantap, saya nggak sampai siap. Siap. Yes. Yang kedua, istri Abi harus lebih muda daripada saya. Semangat, Pak, karena pandangan sudah ada. Yang ketiga, ternyata orang kaya dulu banyak. Gak jadi deh. Kami mawar. Keadaan saya agak kurang sehat karena saya hari Jumat sudah di Hualien, kemudian malamnya saya di Pelabuhan Hualien, Sabtunya saya mimpin sholat id di Hualien, Minggu pagi saya di Taipei, Senin malam jam 12 saya sampai di sini,
Tiap kali saya ngisi on air, hari ini pun seharusnya istirahat, hadir juga di sini. Alhamdulillah lumayan kena girapin dan Pak. Jadi saya yakin Pak, panjenengan semua yang hadir di sini semuanya pengen sukses. Pengen sukses dunia maupun di akhirat. Kuncinya dekati Allah. Dekati Tuhan, saya yakin. Kata Rasulullah di dalam hadis, siapa yang menjadikan pemikirannya, cita-citanya, akhiratnya sebagai pemikiran utamanya, maka dunia akan datang kepada dia dalam keadaan bertekuk lutut dan dalam keadaan hina. Makanya para ulama, para kiai, orang-orang yang berjuang di dalam agama, itu rezekinya mengalir sendiri, datang begitu mudah. Kenapa? Karena janji Allah. Tetapi siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, dunia sebagai tujuan hidupnya, maka dia akan terus mendapatkan kefakiran di dalam kehidupannya, kurang dan kurang. Makanya tata hati, tata pemikiran, tata visi dan misi, saya yakin semua panjenengan kalau visi misinya tepat, dunia akan datang, dunia akan begitu mudah. 3 tahun di Taiwan, saya yakin semuanya sukses, pulang dan sukses. Sehingga mirip buang kita kakek hutang. Alhamdulillah kalau saya kesini gratis tis Pak. Itu jujur, saya datang ke Taiwan yang kedua ini gratis tanpa bayar sama sekali. Kuncinya apa? Kuncinya dekati Allah. Bahkan rezeki, Masya Allah, siapa yang ingin didekatkan rezekinya Allah, silahkan kapan-kapan sharing dengan saya. Jujur, saya bukan pengen sombong Pak. Ternyata mudah ketika kita sudah tahu kunci untuk mendapatkan rezeki. Mungkin gaji saya sama dengan panjenengan, gaji sama, 17.000, 18.000, 20.000 sama. Tapi jujur, wallahi demi Allah, kadang-kadang 1 bulan saya bisa mendapatkan 40, kadang-kadang 2 bulan sampai 80 itu biasa. Bukan karena saya pendakwah, bukan. Bukan karena saya penceramah, bukan. Jujur, saya tidak mengharapkan rezeki yang dari seperti itu. Tapi apa? Kunci Allah, kunci keberkahan Allah, apabila mindset kita itu betul-betul terpasang 100% ke situ, semuanya mudah. Semuanya sangat-sangat mudah. Karena Allah janji, siapa yang menjadikan akhirat di dalam pemikirannya, cita-citanya, maka dunia akan datang kepada dia dalam keadaan bertekuk lutut dan dalam keadaan. Masya Allah Pak, kadang-kadang hidup ini begitu ajaib. Setiap langkah kita begitu ajaib. Saya merasakan sendiri dalam berbagai macam kesempatan, pengen apapun, Masya Allah. Hari ini punya keinginan, besok terijabah oleh Allah. Pernah Pak, satu ketika ya, saya bangun rumah itu betul-betul butuh duit 15 juta bulan. Duit saya habis sama sekali. Akhirnya apa? Malam saya bangun, tahajud, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jawaban tidak lama, paginya langsung dapat. Bank saya langsung ada 15 juta bulan, tidak kurang dan tidak lebih. Keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya pesan teman-teman keluarga besar yang saya muliakan, saya cintai dan saya banggakan. Mari, seburuk-buruk kita, sejelek-jelek kita, siapapun kita di masa lalu, ayo kita berubah. Momen Idul Fitri ini jadikan sebagai momentum yang terbaik untuk kita kembali hijrah kepada Allah, jalan kembali kepada Allah. Saya yakin kita nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah, sukses dunia, dan juga kita masuk surga bersama-sama. Amin. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, karena kalau nggak ada itu saya nggak bisa lama-lama. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sedikit motivasi ini bisa memberikan manfaat kepada panjenengan semua. Marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua di keluarga besar The Big Family Yongkang ini senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih The Big Family Yongkang, di barakati Idul Fitri, di barakati halal bihalal. Ya Allah, selamatkan
sahabat-sahabat saya di sini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqassu'ana wa taqassirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.